Dunia teknologi kembali diguncang oleh sebuah keputusan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah keputusan yang bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, bukan pula strategi bisnis jangka pendek. Ini adalah langkah ekstrim yang mengubah arah industri seluler global. Ponsel Huawei terbaru kini tidak lagi mendukung file APK. Ya, format aplikasi yang selama ini menjadi jantung ekosistem Android resmi ditinggalkan sepenuhnya. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti perubahan teknis biasa. Namun, bagi mereka yang memahami lanskap teknologi global, ini adalah sebuah deklarasi perang. Keputusan ini menandai titik balik bersejarah. Huawei secara resmi meninggalkan Android bukan sebagai mitra, bukan sebagai varian, tetapi sebagai sebuah fondasi. Mereka tidak lagi berjalan di atas sistem operasi buatan Google, tidak lagi bergantung pada lapisan kompatibilitas, dan tidak lagi bermain aman. Huawei memilih jalur yang jauh lebih beresiko, namun juga jauh lebih ambisius. Mereka membangun sistem operasi sendiri dari nol berbasis arsitektur microkernel yang modern, ringan, dan sepenuhnya independen. Inilah Harmony OS Next, simbol perlawanan dan kedaulatan teknologi. Selama bertahun-tahun, Huawei hidup dalam bayang-bayang sanksi dan pembatasan teknologi. Akses ke layanan Google diputus, kerjasama dengan perusahaan Amerika dipersempit, dan masa depan bisnis globalnya dipertanyakan. Banyak yang memprediksi kejatuhan Huawei, menyebutnya sebagai perusahaan yang perlahan akan tersingkir dari panggung dunia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Huawei tidak runtuh, mereka beradaptasi, berevolusi, dan kini bangkit dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan teknologi lain sebelumnya. Keputusan untuk sepenuhnya meninggalkan Android bukanlah keputusan emosional. Ini adalah hasil dari perencanaan jangka panjang, investasi besar, dan visi strategis yang jelas. Huawei tidak lagi ingin berada dalam posisi rentan. Mereka tidak ingin masa depan produk mereka ditentukan oleh kebijakan politik atau keputusan perusahaan asing. Mereka menginginkan kendali penuh atas teknologi inti mereka, dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dari chip hingga sistem operasi. Inilah esensi dari kedaulatan teknologi yang selama ini mereka kejar. Selama lebih dari 1 dekade, dunia smartphone dikuasai oleh dua kekuatan besar. Android dan iOS membentuk duopoli yang nyaris tak tergoyahkan. Setiap upaya untuk membangun sistem operasi ketiga selalu berakhir dengan kegagalan. Windows Phone datang dengan dukungan Microsoft yang masif, namun tenggelam karena minim aplikasi. BlackBerry OS yang dulu legendaris runtuh karena gagal beradaptasi dengan era layar sentuh. Firefox OS, Tizen, dan berbagai sistem operasi lainnya bahkan tak sempat meninggalkan jejak berarti. Kutukan sistem operasi ketiga seolah nyata. Masalahnya selalu sama. Tanpa pengguna, pengembang enggan membuat aplikasi. Tanpa aplikasi, pengguna tidak tertarik datang. Lingkaran setan ini menghancurkan hampir semua pesaing Android dan iOS. Namun Huawei belajar dari semua kegagalan itu. Mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Alih-alih menunggu pengembang datang, Huawei menjemput mereka. Mereka menawarkan insentif besar, dokumentasi lengkap, alat pengembangan yang matang, dan yang terpenting, pasar yang nyata. Hasilnya mulai terlihat. Di Tiongkok, Harmony OS tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Pangsa pasarnya kini mencapai 19%, melampaui iOS, dan menempatkannya sebagai sistem operasi seluler nomor 2 di negara tersebut. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bukti bahwa Harmony OS bukan proyek gagal, bukan eksperimen, dan bukan sekadar rencana cadangan. Ini adalah sistem operasi yang benar-benar digunakan oleh ratusan juta pengguna setiap hari. Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh ekosistem aplikasi yang terus berkembang. Huawei menargetkan lebih dari 300.000 aplikasi native Harmony OS pada November 2025. Ini bukan sekadar port aplikasi Android, melainkan aplikasi yang dirancang khusus untuk arsitektur Harmony OS Next. Aplikasi-aplikasi ini lebih ringan, lebih cepat, dan lebih terintegrasi dengan sistem.
Para pengembang mulai melihat Harmony OS bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai peluang baru. Salah satu kunci utama dari keunggulan Harmony OS Next terletak pada fondasi teknologinya. Berbeda dengan Android yang dibangun di atas kernel Linux monolitik dan iOS yang menggunakan kernel XNU hybrid, Harmony OS Next mengadopsi arsitektur mikrokernel. Dalam pendekatan ini, hanya fungsi paling dasar yang berjalan di level kernel. Komponen lain seperti driver, sistem file, dan layanan jaringan berjalan sebagai modul terpisah. Pendekatan ini memberikan banyak keuntungan. Sistem menjadi jauh lebih ringan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Keamanan meningkat karena setiap modul berjalan secara terisolasi. Jika satu komponen mengalami kegagalan, sistem secara keseluruhan tetap stabil. Ini adalah filosofi desain modern yang selama ini lebih sering digunakan pada sistem kritis seperti aerospace dan industri, bukan pada smartphone konsumen. Huawei membawa pendekatan kelas berat ini ke perangkat sehari-hari. Harmony OS Next juga bukan sistem operasi turunan. Tidak ada kode Android di dalamnya. Tidak ada lapisan kompatibilitas tersembunyi. Ini adalah sistem operasi asli yang sepenuhnya dikembangkan oleh Huawei. Dengan demikian, Huawei memiliki kendali penuh atas arah pengembangan, fitur, dan integrasi lintas perangkat. Smartphone, tablet, smartwatch, smart TV, hingga perangkat IoT dapat berbicara dalam satu bahasa yang sama. Bagi pengguna, ini berarti pengalaman yang lebih mulus dan konsisten. Perangkat Huawei tidak lagi terasa seperti kumpulan produk terpisah, melainkan bagian dari satu ekosistem yang terpadu. Data berpindah dengan lancar, aplikasi beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, dan performa terasa lebih stabil. Inovasi bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu menunggu pembaharuan dari pihak ketiga. Namun, dampak kebangkitan Harmony OS Next tidak berhenti di dalam negeri Tiongkok. Ini adalah sinyal kuat bagi industri teknologi global. Dominasi Android dan iOS kini menghadapi tantangan nyata untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Investor mulai memperhatikan, analis pasar mulai menghitung ulang peta persaingan. Jika Huawei berhasil mempertahankan pertumbuhan ini dan menembus pasar internasional, maka lanskap teknologi global akan berubah secara fundamental. Bagi pengembang aplikasi, ini membuka pintu baru. Sebuah platform baru dengan basis pengguna besar berarti peluang baru untuk pertumbuhan, monetisasi, dan inovasi. Ketergantungan pada dua ekosistem raksasa kini tidak lagi mutlak. Bagi konsumen, ini berarti lebih banyak pilihan, lebih banyak inovasi, dan persaingan yang lebih sehat. Sejarah telah membuktikan bahwa kompetisi adalah bahan bakar utama kemajuan teknologi. Tentu saja, tantangan masih besar. Ekspansi global bukan perkara mudah. Fragmentasi pasar, regulasi, dan kebiasaan pengguna menjadi hambatan nyata. Namun Huawei telah menunjukkan bahwa mereka bukan pemain biasa. Mereka telah bertahan dari tekanan politik, sanksi teknologi, dan prediksi kehancuran. Kini mereka berdiri dengan sistem operasi mereka sendiri, ekosistem mereka sendiri, dan visi jangka panjang yang jelas. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar evolusi sistem operasi. Ini adalah perubahan keseimbangan kekuatan. Huawei tidak hanya membunuh Android di perangkatnya sendiri. Mereka menantang status quo global yang telah bertahan lebih dari 1 dekade. Tahun 2025 menandai awal babak baru dalam perang teknologi. Sebuah era di mana kedaulatan, inovasi, dan keberanian mengambil resiko akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Dunia teknologi tidak akan sama lagi, dan ini baru permulaan.